Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Naga Jaya Hidrolik, channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat. Kali ini kita akan berbagi tutorial kepada teman-teman semua cara memperbaiki sebuah perangkat hidrolik, yaitu dongkrak 50 ton seperti ini. Pertama kita cek dulu bagian kelengkapan perangkat dongkrak ini. Misalkan di bagian pompanya ataupun di bagian dasar dongkrak ini apakah ada kebocoran seal, perlu kita cek dulu satu persatu ya. Mulai dari mencoba mengoperasikan pompanya dulu seperti ini. Kita operasikan dulu ya, kita lihat atau rilisnya kita kencangin dulu seperti ini ya. Nah di sini juga kita lihat nggak ada yang bocor ya, namun kita lihat tidak berfungsi sama sekali ya. Atau kita coba dulu kita cek olinya ini apakah memang udah berkurang olinya. Kita buka tutup olinya seperti ini, kita congkel saja. Nah ini kita lihat bahwa olinya masih banyak ya, bahkan kepenuhan sebenarnya ini ya. Nah kita coba tutup lagi ya. Ini namun sebelumnya kita coba bersihkan dulu ya, sebelum kita nanti kalau memang kita mau bongkar dongkrak ini, kita coba bersihkan dulu dari pasir-pasir. Di sini banyak ya. Sebenarnya kita lihat dongkrak ini masih kelihatan baru ya, cuma tadi kita operasikan pompanya memang tidak berfungsi. Ini mungkin ada yang rusak sistemnya di bagian dalam dongkrak ini ya. Ya sebelum kita membongkar bagian piston utama dongkrak ini, alangkah baiknya kita coba mengecek bagian piston pompanya ya, karena mungkin bagian seal ataupun o-ring yang ada di piston pompa ini bisa juga menyebabkan tidak berfungsi dongkrak ini. Kita coba lihat ya. Nah ini kita lihat memang tidak begitu nampak ya bocornya, tapi coba kita cek dulu. Kita buka dulu piston pompanya. Di sini ada pin lipat ya, kita tarik menggunakan tang seperti ini, dan ini adalah pin lipatnya. Kemudian pin ini kita tarik, terus selanjutnya kita coba buka seperti ini. Ini dia planyernya. Nah di sini bisa kita lihat piston pompanya ada o-ring dan ada backup o-ring dari plastik atau teflon ya. Ya kita coba cek dulu o-ringnya ini apakah masih bagus. Kita bisa buka dulu, keluarkan, kita congkel seperti ini ya. Ini dia o-ring. Nah ini kita lihat ada seltip ya, mungkin sebelumnya yang menggunakan ini dalam keadaan darurat mungkin ya, karena memang tidak punya o-ring pengganti sehingga dimasukkan atau dililitkan seltip seperti ini. Ini kita ganti dulu ya dengan o-ring yang baru. Sekedar informasi teman-teman, untuk pompa seal yang mobile seperti ini ada bagusnya kita masukkan o-ring yang lebih kuat ya, yaitu NBR 90. Dia lebih kuat dibandingkan NBR 70. Ini dia backup o-ringnya ya. Ya, agar o-ringnya tidak tergesek ke bagian sisi tajam pompa piston ini ya. Oke, kita masukkan o-ringnya seperti ini. Ini gampang sebenarnya kita masukkan nih. Kita coba cek ya. Kita coba masukkan ke planyer pompa ini. Ya seperti ini ya. Oh mungkin agak keras ya. Kita coba cek juga ini bagian wipernya, nggak biasanya ini. Oke kita coba buka dulu. Mungkin wipernya mungkin udah rusak atau melar ya, sehingga agak susah tadi masuk piston pompanya. Nah ini udah melar, kita lihat ya. Ini kita ganti juga. Langsung saja kita ganti seal wipernya ini ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan piston pompanya ini yang juga tadi kita ganti o-ringnya ya.
Ini udah kita pasang piston pompanya. Kemudian kita masukkan atau kita pasang pin handle-nya ini dan pakai pin lipat ya. Kemudian kita coba lagi pompanya ini setelah kita ganti tadi o-ring ataupun wipernya, dan ternyata memang masih belum berfungsi ya. Nah, ini langkah selanjutnya kita akan coba buka lagi ini. Kita cek lebih dalam lagi di planyer pompanya. Di sini juga ada bagian katup. Takutnya ada yang tidak berfungsi ya. Kita buka dulu planyer ini. Ada gotri ataupun katup di sini dan juga ada ringnya ya. Kita lihat biasanya kalau ada pasir atau kotor ataupun material yang kecil di sini bisa menyebabkan tidak berfungsi juga katup ini ya. Kita akan coba cek seperti ini. Kita buka aja planyernya ini ya. Ini kita lihat, atau kita coba kita keluarkan dulu ya. Ya, kita keluarkan dulu. Di sini di atasnya ini ada ring ya. Oh, rupanya ini udah dimasukkan o-ring ya. Mungkin ini salah masuk ini. Nah, ini dia ada ringnya. Kemudian di dalam sini ada pelor atau gotri. Kita coba lihat apakah kotor. Kita keluarkan saja. Kita bisa menggunakan alat penyedot atau penghisap seperti ini. Kalau tidak ada bisa menggunakan magnet juga ya. Oke, kita sudah keluarkan. Kita coba bersihkan nih lubang gotrinya ini. Kita bersihkan seperti ini. Setelah bersih, kita pastikan tidak ada pasir atau gram-gram kecil nih. Kita masukkan lagi. Kita akan coba lagi. Ya, ini dia. Kita masukkan gotrinya nih. Kemudian kita pasangkan atau kita masukkan ringnya ya. Ring, kadang pakai ring tembaga ini. Ini pakai ring besi biasa tipis, ring plat ya. Ya, kemudian kita pasang lagi planyer pompa ini. Setelah kita pastikan bagian ini sudah bersih ya. Ya, selanjutnya kita kencangkan ini dengan menggunakan kunci 24 ya. Kemudian kita pasangkan pompa ini kembali, piston pompanya dan juga pinnya ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba lagi. Kita operasikan pompanya ini. Apakah sudah berfungsi? Nah, belum berfungsi ya. Selain pompa ini, masih ada yang bisa kita cek bagian lain di bagian luar dongkrak ini, yaitu ada di bagian dasar ya. Kita coba lihat. Kita coba geser dulu atau kita putar dulu dongkrak ini. Nah, ini bagian relief valve ya. Di beberapa dongkrak ada yang menggunakan relief valve, tetapi ada juga yang tidak menggunakan. Nah, ini kita pastikan juga harus berfungsi dengan baik ya. Di sini ada pertekan, namun kita buka dulu baut penahan atau penutupnya. Ya, baut penutupnya ini baut kedua ya, menggunakan ya obeng min di sini. Kita keluarkan saja. Ya, tekanan atau kekencangan baut inilah yang menentukan seberapa besar tonase yang direkomendasikan di dongkrak ini ya, yaitu 50 ton ya. Kita keluarkan saja. Setelah baut tadi kemudian kita keluarkan ada per tekannya ya, yang per dengan tekanan yang keras ya. Ya, kita buka dengan jarum pengait seperti ini. Ini dia. Ya, kemudian yang terakhir yang kita keluarkan adalah katup relief valve-nya ya. Ini kita keluarkan menggunakan alat bantu nih. Ini dia katup relief valve dan per tekannya ya. Setelah kita pastikan masih komplit
bagian relief valve-nya kita masukkan kembali dan kita coba bersihkan ya. Dan kemudian kita masukkan seperti ini, kita dorong bagian valve-nya sama yang pertekannya ya. Kemudian ini baut reliefnya kita putar menggunakan obeng min ya. Setelah kita cek relief valve-nya tadi, kita coba lagi pompa ini. Ya, mungkin kita cek dulu bagian rilisnya ya. Kita kencangkan lagi. Ya, kita pompa lagi seperti ini. Masih tidak berfungsi ya. Dan semua part bagian luar sudah kita cek teman-teman, tapi tetap tidak berfungsi ya dongkrak ini. Maka ini akan kita buka bagian liner ataupun piston utama dongkrak ini ya. Kita buka menggunakan kunci pipa tadi, dan ini kunci alat bantu ya untuk mempercepat membuka cap atasnya ini ya. Setelah longgar, nah ini kita buka, kita lepaskan. Oke, ini kita sudah bisa copot seperti ini. Kemudian kita akan membuka piston pompa ini untuk mempermudah mengangkat bagian piston ataupun silindernya ini ya. Ini adalah piston, bagian piston utamanya ini. Kita akan mencabut dulu atau mencopot dulu. Kita juga bisa menggunakan alat bantu seperti ini biar dijepit di bagian atas dan kita tarik. Ini sebenarnya gampang kita tarik karena piston pompanya sudah kita buka ya. Ini adalah salah satu trik untuk mempermudah mengangkat piston utamanya ini ya. Ya, kita cabut seperti ini. Kemudian kita akan membuka oil tanknya ini atau tangki olinya. Namun sebelumnya kita pasang dulu ini biar bisa kita angkat sekalian untuk menuangkan olinya ke penampungannya ya. Kita pasang dulu ini sebagai pegangan. Kemudian kita angkat dan tuangkan olinya. Ini jangan diangkat ya, tangkinya ini bisa lepas dia. Dasarnya aja, bagian dasar kita pegang, baru kita tumpahkan atau tuangkan seperti ini ya. Oke. Dan berikutnya kita akan membuka tangkinya, namun sebelumnya kita copot dulu ini ya, seperti ini. Kemudian kita langsung saja melepaskan tangkinya ini dengan cara diketok aja begini ya. Ini sudah terlepas, hanya dipegang oleh seal saja. Kemudian ini kita buka menggunakan kunci pipa seperti ini ya. Kita buka. Nah, ini agak enteng ya. Mungkin apakah ini penyebab tadi tidak berfungsi, bisa juga ya. Ini kayaknya enteng sekali nih, tidak biasanya. Ini biasanya harus kencang ini ya. Kita lepaskan saja dulu, nanti kita lihat apakah hasilnya masih bagus atau sudah rusak. Apa memang karena longgar saja ya. Nah, setelah silinder pistonnya kita buka, kemudian kita buka ini pelanjar piston pompa ini dengan kunci 24, kita ketok seperti ini ya. Ini dia. Kemudian kita buka seperti ini. Ya, ini pelanjarnya ya dengan seal wiper ini. Nah, ini dia silinder base atau hydraulic base-nya. Di sini ada lubang-lubang katup atau flow oli, dimana satu dengan yang lain terhubung teman-teman. Nanti bisa kami jelaskan prinsip kerja ataupun cara atau fungsi dari lubang atau flow di sini dengan menggunakan gambar di video berikutnya. Nah, ini dia, kita buka satu persatu dulu katup-katupnya ini. Nanti kita bersihkan setelah kita keluarkan. Ada beberapa katup di sini ya. Ini bisa kita putar di sini penahan katup
tekanan silindernya ini atau tekanan pistonnya ini. Ini kita keluarkan. Kita bisa menggunakan alat penyedot seperti ini ya. Ya. Nah, ini dia teman-teman ukuran gotrinya. Ini ukurannya sama ya antara yang di piston pompa dengan yang di silinder pistonnya ya. Ukurannya 5,2 mm ya. Kemudian karet atau seal oil tanknya ini kita cabut atau kita keluarkan dengan hati-hati. Mungkin ini sudah agak lengket karena tekanan sebelumnya ya. Ini kita buka dengan hati-hati. Sebenarnya jarang rusak ya, tetapi kita harus hati-hati membukanya. Nah, kemudian setelah ini kita buka semua, ini kita nanti akan membersihkan dengan kompresor udara ya. Nah, setelah katup-katup bagian dalam silinder kita keluarkan, kemudian bagian sisi part-part sisi luarnya kita buka. Seperti ini ada rilisnya, ini baut rilisnya untuk mengeluarkan seal ataupun katup atau gotri yang ada di dalam sini ya. Ini dia sealnya berbentuk tabung atau silinder ya. Ini dia bagian dalam rilisnya. Di sana ada gotri, nanti kita akan keluarkan ya. Kemudian kita akan membuka bagian relief valve-nya seperti ini. Ini akan kita keluarkan juga part-partnya untuk kita bersihkan juga nanti agar flow atau saluran olinya bisa kita bersihkan semua ya. Oke, kita keluarkan. Di sini ada baut dalamnya, bagian dalamnya kita buka dengan obeng min ya, seperti ini. Nah, ini dia. Kita copot saja. Kemudian di bagian setelah itu kita keluarkan per tekan seperti ini ya. Ya, ini dia. Setelah semua part-part ataupun katup-katupnya kita keluarkan dari base silindernya ini, kemudian kita bersihkan dengan kompresor udara ya. Kita semprot semua lubang-lubang atau flow-nya ini. Jangan lupa teman-teman, setiap lubang ataupun flow ini kita semprot sampai bersih ya, agar tidak ada ketinggalan partikel-partikel kecil atau pasir pun tidak ada yang tertinggal di sini ya, di lubang-lubangnya nih. Oke. Ya. Nah, ini kita lihat. Oh iya, ini belum kita buka tadi ya. Ini adalah seal base ataupun seal utama daripada silinder pistonnya ya. Ini kadang-kadang dia memakai plastik ataupun karet ya, tergantung produknya. Ini pakai plastik dia, dan kita lihat tadi masih bagus ya. Namun tadi silinder pistonnya sudah longgar ya. Nah, itu nanti akan kita betulkan atau kita kunci atau kita pasang dengan kencang ya. Ya teman-teman, ini dia perangkat ataupun part-part dongkrak 50 ton seperti ini yang telah kita bongkar dan telah kita bersihkan ya. Ini dia. Nanti kita akan pasangkan atau susun kembali secara tepat ya. Ya, sebelum kita pasang di atas ragum, ini kita masukkan dulu part-part yang di base dongkrak ini ya. Ini dia ada katupnya, katup untuk tekanan dari silinder pistonnya ya, atau rod pistonnya. Ini dia. Di sini ada katup atau gotri tadi, dan ada penutupnya ya. Dan kemudian ini adalah seal untuk silinder hidroliknya. Ini dari bahan plastik ya. Kadang ada juga yang memakai bahan karet ya. Nah, sekedar informasi ya teman-teman, untuk seal-seal yang bekas kita bongkar tadi, apabila teman-teman ragu untuk menggunakannya atau melihat tidak bisa digunakan kembali, teman-teman bisa mengganti dengan seal kit yang baru seperti ini ya. Ini bisa kita dapatkan secara custom ya di toko-toko seal. Tetapi apabila teman-teman masih kesulitan untuk mendapatkannya, bisa menghubungi kami di nomor WA kami di pojok kiri atas ya.
Oke, selanjutnya kita akan pasang silinder ini ya. Silinder rod pistonnya ini. Ini jangan sampai terbalik ya. Di sini ada lubang kecil. Ini fungsinya untuk melepas oli ketika rod pistonnya sudah terangkat maksimal ya. Di sini juga bisa kelihatan agak tirus ya bentuknya. Ini kita masukkan dulu. Kita putar dulu, nanti kita kencangkan di atas ragum ya. Selanjutnya kita akan memasang planyer pompa ini. Sebelumnya kita masukkan dulu ada katupnya di sini ya. Ini ada katup atau gotri, kita masukkan saja di sini. Ada lubangnya di situ, dan kemudian di sini ada ring ya untuk penahan atau penutup gotri tadi atau katup tadi. Setelah itu baru kita pasang planyer ini ya, kita pasang dulu, nanti kita kencangkan di atas catok atau ragum ya. Lalu kita akan memasang seal oil tanknya atau reservoirnya. Seal reservoirnya seperti ini. Kemudian kita pasangkan release valve-nya dan relief valve-nya ya. Di sini kita pasang dulu baut release valve-nya ya. Namun sebelumnya kita masukkan ada gotri ataupun pelor ukuran 6,5 mili ya biasanya ini. Ya, kita masukkan seperti ini. Kemudian di sini ada seal berbentuk kayak silinder atau tabung ya, atau kayak selang gitu modelnya ya. Kita masukkan, ini harus lurus ya, jangan sampai melipat dia di dalam ini. Ini harus hati-hati, kita dorong pakai besi yang tumpul seperti ini ya. Pelan-pelan saja kita dorong ke dalam sampai mentok ya. Ya, kemudian kita tutup dengan baut ini ya. Ini baut rilisnya, kita masukkan saja. Ini jangan sampai rusak ujungnya ya. Biasanya kalau terlalu kencang diputar dia bisa rusak juga. Nah ini makanya kalau memutar rilis valve-nya ini nggak bisa terlalu kencang sekali ya, tapi kita bisa merasakan dengan menggunakan tang ataupun alat pemutarnya ya. Terus di sini ada relief valve-nya seperti susunannya tadi. Sebelumnya juga sudah kita cabut atau bongkar tadi ini. Sebelum kita membongkar perangkat hidrolik ini atau dongkrak 50 ton ini tadi ya. Ini dia susunannya. Pertama ada katup yang runcing di sini. Biasanya ada suka pakai pelor atau gotri ya. Tetapi di sini menggunakan katup yang berbentuk kerucut atau runcing ya. Itu sebenarnya sama aja fungsinya ya, untuk menutup atau sebagai katup ya. Ini kita masukkan seperti ini, jangan sampai salah urutannya ya. Kemudian baut, di sini ada 2 baut ya. Kita masukkan. Iya, ini yang pertama, baut pertama. Nah inilah yang menentukan seberapa besar tonase yang direkomendasikan di dongkrak ini ya. Misalkan 50 ton, dengan kekencangan ini bisa ditentukan 50 ton dengan mengukur dengan pressure gauge ya. Tetapi di sini tidak bisa kita ukur sekarang, kita kencangkan saja dengan kencang ya, sehingga nanti tidak membuang olinya dengan kekencangan ataupun tekanan di bawah 50 ton ya. Ini dia yang kedua ya, pengunci terakhir, baut reliefnya ini. Ini juga kencang kita kunci ya. Ya, selanjutnya ini kita persiapkan dulu. Di sini tadi kita buka seal piston ini ya. Di sini memakai seal pistonnya menggunakan o-ring dan wrapping o-ring seal ya di sini. Nah ini harus kita perhatikan ya, bahwa o-ring ini akan seperti dibungkus wrappingnya ini seperti ini. Dia bisa kelihatan masih pas atau sudah melar ya. Kita coba seperti ini, dan kemudian setelah kita coba tadi, kita pasangkan seperti ini. Pertama
wrapping sealnya, kemudian o-ring sealnya ya. Ya, ini kita pasang jangan sampai terpelintir ya. Ya, kita pasang seperti ini dan kita ratakan ya. Bisa kita tekan melingkar seperti ini dengan besi yang tumpul ini ya. Iya, oke. Kemudian kita persiapkan dengan memasang capnya ini ya ke rod piston ini. Ya, ini dia top capnya. Ada o-ring di dalam sini ya, o-ring seperti ini. Ya, kita lihat masih bagus ini. Kita pasang perlahan saja seperti ini. Gampang ini kita pasang. Nah, ini kita bisa melihat o-ringnya agak timbul kira-kira setengah mili ya, atau 1 mili. Baru kita pasang seperti ini. Iya, ini gampang saja. Jangan lupa teman-teman dikasih oli biar licin ya. Kemudian di sini ada seal dari plastik juga, ini bahannya untuk capnya ini ya. Ini adalah seal antara tangki bagian atas dengan cap atasnya ini ya. Oke, semua sudah selesai nih. Kita akan pasang di atas ragum sambil mengencangkannya ya. Ya, kita kencangkan saja dengan menggunakan kunci pipa ya. Ini harus benar-benar kencang agar ujung silinder piston ini benar-benar menggigit ya ke seal plastik ataupun tadi seal yang ada di dasar silinder piston ini. Selanjutnya setelah memasang silinder ini, kita akan mengencangkan atau memasang pelanjar pompa ini. Ini harus kencang ya, diketok, tidak cukup cuma ditarik ya, kunci ini harus kencang. Berikutnya ini kita masukkan piston pompanya setelah sealnya tadi sudah selesai kita pasang. Ini dia. Kemudian ini kita masukkan pinnya, pin handle-nya nih ya. Kemudian kita memasang reservoirnya ini atau tangki olinya ini. Ini nggak boleh terbalik ya. Ini di sebelah belakang kita menggunakan dongkrak ini ya. Dan yang ini jangan lupa ada filter juga di sini ya. Ini untuk memastikan bahwa oli yang dipompakan ke ruang piston bersih ya. Ini dia. Baru kita pasang ini arah lubang tangkinya ke arah belakang ya, seperti ini dia. Dan lingkaran ini harus simetris ya antara tabung piston dan tabung tangki ini ya. Kemudian piston utamanya atau rod pistonnya kita pasang, jangan lupa dikasih oli biar licin ya. Hati-hati memasangnya, jangan sampai rusak sealnya ya. Kemudian setelah pas, kita dorong seperti ini perlahan saja. Oke. Kemudian capnya ini, top capnya ini kita putar. Hati-hati memutar, alur deratnya harus pas ya. Selanjutnya cap atasnya ini kita kencangkan. Ini harus benar-benar kencang ya teman-teman, karena tonase dongkrak ini sangat berat ya, 50 ton. Tahap selanjutnya kita akan mengisi olinya. Ini kita pastikan turun dulu ya. Kita turunkan dulu ini. Kita rilisnya kita putar agar nanti mengisi olinya efektif ya, full dia sesuai dengan limitnya ya. Ini teman-teman, kita harus memastikan bahwa kita mengisi dengan oli yang bersih ya, agar mekanisme daripada sistem hidrolik ini bisa berjalan dengan baik atau dengan sempurna ya. Ya, kita isi aja dari sini, dari lubang tangki atau pengisian olinya di sini. Ya, seperti biasa kita mengisi oli dengan posisi berdiri gini sampai lumer ya. Kemudian setelah penuh kita tutup dengan tutup tangkinya. Dan setelah selesai teman-teman, kita mengisi olinya, kita bersihkan dulu. Langkah selanjutnya kita akan tes dongkrak ini ya.
Selanjutnya saatnya untuk mengetes dongkrak ini teman-teman. Kita akan tes tanpa beban dulu ya. Kita kencangkan rilisnya ini. Kemudian pompanya kita operasikan dulu seperti ini. Ya, ini kita lihat langsung bekerja ya sistemnya. Dongkrak ini sudah berfungsi naik. Ini bisa kita lihat step angkatnya ya. Lumayan bagus, tidak seperti sebelumnya dimana tadi di awal kita tes seperti ini blank ya, tidak naik sama sekali ya. Ini dia sudah berfungsi teman-teman. Nanti kita akan mencoba ini di tes beban ya. Kita turunkan dulu, kita pastikan bahwa udara di lubang tangkinya akan kita buang sehingga mekanisme dongkrak ini berfungsi dengan sempurna ya. Kita akan buang udara yang terperangkap di tangkinya ini dulu dengan membuka atau menekan tutup tangki olinya ini ya, seperti ini. Oke, sebagai langkah terakhir teman-teman, kita akan memastikan bahwa dongkrak ini bisa berfungsi untuk beban sesungguhnya. Ini ada pressure gauge, namun saat ini pressure gauge-nya tidak bisa kita gunakan teman-teman, mengalami kerusakan di waktu yang lalu, waktu pengetesan seperti ini juga. Nah, untuk mengetahui ini bisa berfungsi dengan beban berat, kita akan melihat nanti dengan membuat ataupun menekan handle-nya dengan tenaga maksimal dari kita biasanya ya. Ya, ini dia. Kita pastikan dulu atau kita paskan dulu sadelnya ke beban ini ataupun frame pengetesan ini. Ini dia sudah menyentuh frame ataupun pengetesan ini ya. Kemudian ini kita kencangkan. Ya, ini dia. Kita coba dengan power kita untuk menekan handle-nya ini ya. Ya, sudah mulai terlihat ya tekanannya. Sudah mulai bisa kita rasakan nih bebannya ini. Kita paksa saja. Ya, kita tambahkan lagi tekanan pompanya ini sampai ke beban maksimal ya. Ini dia sudah mulai terasa kencang ya dengan tenaga yang kita miliki nih. Iya. Ya, seperti ini. Oke, kita biarkan dulu. Nanti setelah kita biarkan beberapa lama baru kita tekan lagi. Ini kita kasih garis dulu, bisa kelihatan apakah turun di sini. Nanti kita tekan lagi. Apabila dia dengan tenaga kita tekanan berikut berkurang, berarti ini turun. Nah, ini masih konstan atau stabil ya. Nah, ini bisa kita pastikan bahwa dongkrak ini telah berfungsi maksimal. Oke? Ya, demikianlah tutorial kami kali ini, yaitu cara memperbaiki dongkrak botol 50 ton seperti ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin semangat lagi kami membagikan tutorial hidrolik kepada Anda. Terima kasih.